Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku di rumah. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Ibu Guru berharap anak-anak di rumah telah siap dalam keadaan yang rapi untuk menghadap Tuhan. Baik, kita akan beribadah. Kita bangkit berdiri, kita mengangkat kidung pujian PKJ 219. Di saat ini ku angkat tembang. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dengan perantaraan Roh Kudus akan menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Silahkan duduk. Sebelum kita bermazmur, kita mengangkat pujian PKJ 1 ayat 1. Suci, suci, suci. Suci. 'Suci kau, Tuhan. 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 '
Kita akan bermazmur secara berbalasan. Ibu guru akan membaca ayat-ayat yang menjorok ke depan dan anak-anakku di rumah akan membaca ayat-ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Kita akan membaca hukum kasih. Saya undang anak-anakku di rumah untuk bangkit berdiri. Kita siapkan dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyambut dari Kidung Jemaat 40 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Kita akan membaca sebagian kecil daripada firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Guru Yohanes Supu. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini, kami kembali boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Kami telah menaikkan pujian kami melalui lagu, menandakan bahwa kami sangat bergembira Tuhan terus mengasihi kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami sehingga kami dapat membaca firman ini dengan baik, merenungkannya, dan terlebih Tuhan akan memampukan kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Waktu ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan memimpin kami untuk pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Kita
bahagia sekali ya, meskipun kita beribadah dari rumah, kita melakukan semuanya dari rumah, tetapi kalau sampai hari ini kita masih tetap eksis, itu karena kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan menciptakan perbedaan untuk dihidupi dan dinikmati. Ya, siapapun kita pasti berbeda ya. Kakak belum baca firman Tuhan, tapi kakak kasih pengantar dulu supaya kita bisa memahami. Setiap kita berbeda. Orang yang kembar sekalipun, yang ada orang katakan kembar identik, itu ternyata tidak ada kembar identik pun yang betul-betul sama persis. Ya, kalau masih ingat kan film Upin Ipin ya, Upin dan Ipin pun yang beda 5 menit, itu tetap ada perbedaannya. Yang satunya ada rambut di kepalanya, yang satunya tidak, ya satunya pelontos. Begitupun dengan karakter-karakternya. Upin dan Ipin yang itu pun ya itu bukan manusia yang sebetulnya, itu kartun yang dikarakterkan. Nah, orang yang membuatnya pun ternyata tidak membuatnya sama persis. Ya. Bahkan dalam banyak hal kita melihat bahwa perbedaan. Mungkin ada adik-adik remaja yang kembar, ya kalaupun kita lihat mungkin kalian rasakan sendiri atau punya teman yang kembar, apalagi yang kembar identik ya. Pak Guru ada punya anak murid itu 3 tahun Pak Guru ajar sampai dia tamat, saya tidak tahu membedakan mana yang ini mana yang itu, kecuali dekat sekali baru bisa lihat. Tapi ternyata sifatnya pun berbeda, jadi tidak ada yang sama. Oke, kita akan melihat perbedaan seperti apa yang diceritakan oleh Alkitab, dan kita akan belajar dari sana. Nanti kita akan membuka Kejadian pasal 25 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini lanjutan dari perenungan firman Tuhan minggu lalu. Kejadian pasal 25 ayat 20 sampai 28, firman Tuhan berkata, Esau dan Yakub. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapakah aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia saya dan adik-adik yang mendengar firman ini dan melakukannya dalam hidup kita. Kembali ke tema kita, Tuhan menciptakan perbedaan untuk dihidupi dan dinikmati. Ya, kita belajar dari kisah tadi ya, Esau dan Yakub ini ternyata kembar. Cerita minggu lalu atau pembelajaran firman Tuhan minggu lalu bicara tentang Ishak yang meminang Ribka ya. Kemudian setelah mereka menikah, ternyata dalam pembacaan kita dikatakan bahwa selama 20 tahun menikah baru mereka punya anak. Itu waktu yang panjang. Jadi Ishak menikah dengan Ribka pada umur 40 tahun, kemudian Ishak berumur 60 tahun ketika Esau dan Yakub lahir. Jadi kurang lebih 19 tahun Ribka itu mandul. Ya, jadi nanti masuk tahun ke-19 baru dia hamil, dan umur 60 atau tahun ke-20 pernikahan mereka baru dikaruniai anak. Nah, Esau dan Yakub adalah anak yang kembar, dan di dalam Alkitab tadi kita dikatakan bahwa Esau itu badannya berbulu, kemudian Yakub tidak.
Jadi kembar tetapi di sana sudah ada perbedaan. Waktu mereka menjadi besar, Esau itu sering atau kegemarannya adalah berburu. Berburu binatang, kemudian nanti akan diolah menjadi makanan yang enak sekali, menjadi sate lah, menjadi apalah ya, begitu ya. Kemudian sementara Yakub itu lebih nyaman tinggal di rumah membantu orang tuanya. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Yakub itu anak yang pendiam. Esau itu anak mungkin yang suka karena suka berburu ya, pasti suka lari-lari dan kemana-mana. Nah, kembar ini ternyata berbeda. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ada satu hal di dunia ini yang sangat heran ya. Mungkin yang masih ingat ya, waktu kalian tamat SD itu ada masa di mana kalian itu sidik jari. Jadi kalian sidik jari di foto di ijazah itu ya. Nah, kenapa disidik jari? Karena ternyata di dunia ini ada kurang lebih 7 miliar penduduk dunia, tidak ada satupun manusia di dunia yang sama persis sidik jarinya. Jadi semua orang itu berbeda sidik jarinya, tidak ada yang sama. Di situ membuktikan bahwa Tuhan itu sangat kuasa sekali. Ya, orang kembar pun tidak ada yang sama. Anak dengan bapaknya dengan mamanya pun tidak ada yang sama. Jadi ada miliaran sidik jari di bumi ini, bahkan mungkin lebih dari itu orang-orang yang sudah meninggal pun ya, tidak ada yang sama. Makanya kalau dalam kasus-kasus kriminal yang polisi selalu cari itu adalah sidik jari. Itu membuktikan bahwa memang kita itu berbeda. Dalam hal apa lagi ada perbedaan tentang sikap, tentang karakter pasti berbeda. Kemudian termasuk dalam perawakan ada orang yang tinggi badannya, ada yang pendek, ada yang sedang, dan seterusnya. Begitupun dengan rambut dan seterusnya, kulit, warna dan sebagainya, semua sangat berbeda dan itu Tuhan ciptakan. Nah, kalau kita kembali melihat ke pembacaan kita tadi, perbedaan Esau dan Yakub itu Pak Guru melihat ada tiga perbedaannya. Yang pertama, mereka itu berbeda dalam bentuk tubuh. Dikatakan tadi Esau itu berbulu, kemudian Yakub itu tidak. Ini betul-betul kembar yang kalau kita belajar kembali ke film Upin Ipin itu, bedanya Upin dengan Ipin itu 5 menit. Kalau ini tadi dikatakan bahwa ketika Esau keluar, maka kemudian keluar juga Yakub, dan Yakub itu pegang tumit kakaknya, berarti keluarnya hampir bersamaan. Jadi keluar dulu satu langsung keluar, jadi tidak menunggu lama. Nah, mengapa? Karena di dalam perut mereka itu berebutan siapa yang akan duluan keluar. Ternyata Esau yang lebih duluan keluar. Karena mengingat nubuat yang ada di ayat yang ke-23, firman Tuhan kepada Ribka bahwa 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini nanti ada kelanjutan dari kisah ini, di mana Yakublah kemudian yang diberkati oleh Tuhan. Nah, perbedaan yang kedua adalah kegemaran atau hobinya. Kalau dikatakan tadi Esau itu lebih senang berburu, kemudian dia lebih senang tinggal di padang, dan Yakub itu lebih senang tinggal di rumah membantu orang tuanya. Esau dekat dengan papanya, Yakub dekat dengan mamanya. Jadi ini perbedaan kegemaran termasuk pola hidup ya. Kemudian dari segi sifat ya, Esau itu karena seorang pemburu, maka tentu dia pasti orang yang sangat berani. Dia keras, sedangkan Yakub itu lembut. Karena lebih dekat dengan mama juga ya, kadang ini mungkin kalau istilah sekarang namanya melankolik ya. Kalau yang Esau ini pasti dia orang yang sanguin, yang suka dengan hal-hal yang menantang. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita belajar bahwa ternyata Esau dan Yakub itu berbeda. Kenapa Tuhan tidak menciptakan mereka sama persis? Bukankah mereka itu kembar dan bukankah mereka itu akan diberkati oleh Tuhan? Nah, di sini kita belajar bahwa ternyata dari awal Tuhan menciptakan manusia begitu rupa dan tidak ada yang sama persis atau sama identik betul. Kita belajar dari Esau dan Yakub bahwa mereka dengan perbedaan-perbedaan yang ada,
itu menunjukkan bahwa ternyata perbedaan-perbedaan yang Tuhan berikan kepada mereka itu menunjukkan kemana mereka akan pergi setelah itu. Esau yang lebih banyak di padang ternyata itu berkaitan dengan pekerjaan seorang pemburu. Kemudian Yakub yang lebih dekat dengan mamanya kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berada di rumah. Semua penting. Ya, kalau misalnya membayangkan ya, seandainya Esau dan Yakub itu sama-sama suka berburu, maka tidak akan ada yang membantu mama dan papanya di rumah. Ya, apalagi mereka sudah dalam usia 60, ya ketika mereka sudah besar kan kira-kira Ishak itu sudah berumur hampir 100 tahun. Jadi sudah umur yang panjang. Kalau tidak ada yang membantu mereka di rumah akan sangat kesulitan. Begitupun sebaliknya, seandainya Esau dan Yakub sama-sama punya kegemaran tinggal di rumah, maka mereka tidak akan bisa memakan daging. Nah, perbedaan-perbedaan yang Tuhan ciptakan ini menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan itu indah, ya. Cuman memang terjadi kendala dalam hidup kita bahwa kadang kita tidak bisa menerima perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Karena apa? Kecenderungan karena manusia itu memang egois. Semua Tuhan ciptakan berbeda untuk saling melengkapi, menopang dan menjadi indah. Nah, salah satu juga analogi atau perumpamaan ya dalam tubuh kita. Tubuh kita mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki, dari rambut kemudian sampai di kuku. Coba perhatikan adik-adik yang kasih dalam Tuhan, bayangkan kalau badanmu semua kepala. Tidak ada telinga, tidak ada mata, pokoknya semua kepala. Dari kaki sampai kepala semua kepala. Maka tentu tidak bisa berfungsi dengan baik. Bayangkan kalau tubuh kita semua adalah telinga, atau tubuh kita semua adalah mata, jadi mata yang berjalan-jalan. Atau tubuh kita semua adalah kaki, kaki tanpa kepala, tanpa perut dan seterusnya. Akan sangat aneh sekali. Nah, Tuhan menciptakan anggota-anggota tubuh kita dengan berbagai perbedaan, tetapi kemudian perbedaan itu saling melengkapi dan menjadilah satu kesatuan anggota tubuh yang kelihatan indah, kemudian dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Yang berikut adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, kalau begitu, bagaimana kita bisa menghidupi dan menikmati perbedaan? Bukankah setiap kita ingin semua sama? Ya, kalau ada sesuatu kan kadang kita pingin sama. Kalau terjadi sesuatu di rumah misalnya kita mendapatkan perlakuan yang berbeda, kadang kita protes. Kenapa dia begitu, saya begini, saya juga mau sama dengan dia. Nah, berarti dalam hal itu kita belum memahami arti perbedaan. Bagaimana menghidupi dan menikmati perbedaan? Kita akan membagikan 5 hal. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan menghendaki perbedaan. Tuhan tidak menciptakan manusia, bahkan bumi ini dengan satu keseragaman, tetapi Tuhan menciptakan dengan begitu berbeda. Mulanya bumi diciptakan, Tuhan menciptakan darat dan laut, siang dan malam, binatang udara, binatang di laut, binatang di darat. Kemudian ada benda penerang di malam hari, bulan, kemudian di siang hari matahari. Kemudian diciptakanlah manusia laki-laki dan perempuan. Kenapa Tuhan tidak menciptakan Hawa saja, Hawa pangkat 2 atau Adam pangkat 2? Tetapi kemudian diciptakan dengan perbedaan-perbedaan. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, dan semuanya kemudian menjadi sesuatu yang indah. Jadi dari awal Tuhan menciptakan bumi ini, bahkan manusia, dan menghendaki ada perbedaan untuk saling melengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami bahwa kita harus mengembangkan potensi diri kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa menikmati atau menghidupi perbedaan itu adalah pahami apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu. Cilakanya adalah manusia itu hanya mau melihat kelebihannya dan tidak mau melihat kekurangannya. Kalau ditunjukkan kekurangannya marah. Nah, ini harus kita belajar ya. Kita menilai diri kita sendiri, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Kelebihan saya biarlah kemudian menutupi kekurangan orang lain, dan kekurangan saya akan ditutupi oleh kelebihan orang lain. Ya. Kalau contoh dari Yakub dan Esau tadi, Yakub tidak suka berburu,
Tapi pasti dia jago masak karena dia selalu di rumah dengan mamanya. Bayangkan kalau ada daging tidak tahu dimasak, ya dagingnya akan jadi bangkai. Tapi kelebihannya Esau berburu itu tidak dimiliki Yakub. Tapi kalau itu terjadi kerjasama yang baik, Esau berburu kemudian pulang ke rumah, dia nanti akan istirahat, nanti Yakub yang masak, kemudian mereka makan sama-sama. Itu menandakan di sana bahwa ada kelebihan, ada kekurangan. Yakub kelebihannya memasak, Esau kelebihannya berburu. Esau kekurangannya tidak bisa masak mungkin, kemudian Yakub kekurangannya tidak bisa berburu. Tapi kemudian kekuatan dan kelemahan mereka bisa disatukan dan menjadi sesuatu yang indah. Yang berikut adalah menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa lebih bagus kalau kita lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita. Artinya apa? Kadangkala kita itu menyepelekan orang lain. Kau tidak ada aja bapamu, saya lebih hebat dari kau. Nah, dalam hal ini kita sementara merendahkan orang lain. Kalau adik-adik mengutamakan orang lain, menganggap orang lain lebih dalam tanda kutip, lebih dari dirimu, maka di situ engkau akan sementara belajar rendah hati. Kalau kau rendah hati berarti kau akan menghargai orang lain juga lebih, dan mungkin kamu kurang, tetapi kemudian itu tadi, kekuranganmu akan ditutupi oleh kelebihan mereka, dan kelebihanmu akan menutupi kekurangan mereka. Yang berikut adalah yang keempat, kita menerima perbedaan. Jadi memang tidak mudah untuk menerima perbedaan itu, karena bagaimanapun ya kita kecenderung ingin sesuatu yang sama. Tapi sebetulnya menerima perbedaan adalah sebuah kebutuhan, karena memang di dunia ini tidak ada yang sama. Jadi kita akan belajar menerima kenyataan ini bahwa berbeda itu indah. Dan setiap orang itu pasti punya kekurangan. Jadi istilahnya nobody perfect ya, tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, kita tidak bisa menuntut orang lain sama dengan kita, begitupun orang lain tidak bisa menuntut kita untuk sama dengan dia, tetapi kemudian perbedaan-perbedaan itu yang kemudian kita harus rela untuk menerimanya bersama-sama. Saya dengan adik-adik berbeda, tetapi kemudian bagaimana kita menerima perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Dan yang terakhir adik-adik yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 10 di sana dikatakan tentang pentingnya untuk saling menolong, bekerja sama. Jadi yang terakhir adalah belajar bekerja sama dengan semua orang. Ya, ini kakak cerita sedikit ya, karena kalian generasi milenial yang cenderung jiwa individualistiknya itu tinggi. Ke depan kita tidak bisa lagi bekerja seorang diri. Jadi semua harus, makanya sekarang ada salah satu skill yang diutamakan adalah kerjasama atau teamwork. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kalau kamu tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka kamu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Contoh lah ya, ini yang kalian alami hari ini. Belajar dari rumah. Apakah kalian bisa belajar sendiri tanpa guru? Tidak mungkin. Apakah kalian bisa belajar sendiri tanpa bantuan teman-teman, misalnya ada tugas? Tidak mungkin. Apakah kalian bisa belajar sendiri kemudian tanpa menggunakan internet? Tidak mungkin. Jadi di sekitar kita itu ada orang lain yang membantu kita, yang memfasilitasi kita, dan disitulah terjadi kerjasama. Perbedaan-perbedaan yang ada tadi, kemudian ketika kita belajar untuk bekerja sama, maka akan menjadi satu kesimpulan bahwa different is beautiful. Perbedaan itu indah. Dan itu ketika perbedaan itu menjadi indah, maka disitulah kita sementara menghidupi dan menikmati perbedaan. Tuhan akan menolong adik-adik dalam menjalani hidup ini, termasuk menyadari apa kelebihan kekuranganmu, kemudian hidup di dalam perbedaan di sekolah, dimanapun berada, ya kita hidup dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, agamanya, sukunya, dan apapun itu. Di tetangga kita juga berbeda, bahkan dengan orang tua kita berbeda, dengan saudara kita berbeda, tetapi perbedaan tidak akan menjadi dinding, tidak akan menjadi pemisah, tetapi kita akan terus belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini boleh mengajarkan kami untuk menikmati dan menghidupi perbedaan. Tolong kami untuk bisa menerima kenyataan bahwa kami diciptakan berbeda dan kami harus hidup dalam perbedaan dan menikmati perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Perbedaan adalah sesuatu yang indah. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukan firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membawa persembahan. Untuk anak-anakku di rumah, boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop yang telah dibagikan oleh Korsek masing-masing dan membawanya ke gedung gereja ataupun menitipkan kepada Korsek ataupun Bapak Ibu Guru yang berada di sektor masing-masing. Kita mengangkat pujian PKJ 146 ayat yang pertama. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul lagi di tempat ibadah ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan-Mu. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan gereja dan sekolah minggu kami. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Semoga bangsa kami selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari malapetaka. Ya Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk para pemimpin. Berikanlah mereka sifat kebijaksanaan, kejujuran, dan takut akan Engkau, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan pujian kami melalui lagu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk siap menerima setiap perbedaan. Kami menikmati perbedaan itu, kami menghidupi perbedaan itu. Tuhan, mampukan kami untuk melihat setiap hal-hal di sekitar kami, termasuk kepada sesama kami, bahwa kami diciptakan dengan berbeda, tetapi Tuhan menciptakan kami untuk sesuatu yang baik. Karena itu kami boleh saling menerima satu dengan yang lain, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapa yang sudah mengambil bagian. Tuhan berkati pelayanan kami, sehingga semuanya juga berkenan kepada Tuhan, menjadi sesuatu juga yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan semua mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak remaja di Jemaat Malate dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Di saat-saat ini Tuhan, mereka belajar dari rumah. Tuhan, Engkau memberkati sehingga mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berkati fasilitas yang mereka gunakan supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran setiap hari. Berkati juga guru-guru mereka sehingga mereka dapat mendidik mereka dengan baik. Di masa-masa ini mereka tidak bertatapan muka Tuhan, tetapi melalui media sosial atau platform yang digunakan untuk pembelajaran. Tuhan berkati semuanya sehingga tetap tercipta komunikasi yang baik, ada interaksi yang baik, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh dalam pengetahuan, terlebih dalam hal karakter untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua, Tuhan memberkati sehingga orang tua dari anak-anak kami Tuhan boleh terus bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang melakukan usaha, Tuhan berkati usaha mereka, dan segala kebutuhan-kebutuhan hidup di masa-masa yang sulit ini boleh tercukupi semuanya dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan di atas semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh mengambil bagian, secara khusus berdoa untuk tim multimedia. Mereka yang terus berjelilah dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka pun terus diberkati Tuhan dalam segala tugas tanggung jawab mereka juga setiap saat Tuhan.
Berdoa untuk jemaat kami, Tuhan berkati kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di jemaat ini, semua majelis gereja, sehingga mereka pun dapat menjalankan fungsi mereka dengan baik di dalam penata layanan di jemaat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, bahkan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menopang kami, menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya jemput anak-anakku di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Pujian PKJ 131. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, dan Tuhan menuntun kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Meskipun kita masih secara virtual, Ibu Guru berharap itu tidak menurunkan semangat anak-anakku di rumah, tetapi senantiasa memberikan motivasi bagi anak-anak di rumah. Salam sehat dari Ibu Guru, Tuhan Yesus memberkati.